Halo, kami dari kelompok 8. Saya Kaisa dan Ita Huryadi. Saya Nisa. Saya Sofia. Dan saya Alif, kami dari kelompok 8. Wah, ada apa itu? Lihat, bocah itu membuang sampah sembarangan. Kita harus segera memberitahunya. Lihat, teman bocah itu juga melakukan vandalisme. Kita harus menghentikan mereka sebelum lebih banyak kerusakan yang terjadi. Kita harus segera memberitahu mereka. Mari kita menegur mereka tentang peraturan dan pentingnya menjaga kebersihan. Kalian tidak membaca peraturan ini? Tidak boleh loh. Malas baca peraturan itu. Kita pergi saja dari sini. Mereka tidak akan mengerti. Kita perlu solusi yang lebih efektif untuk masalah ini. Bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan yang lebih menarik? One day later. Inilah solusinya. Kita akan menggunakan majalah dinding ini untuk menyampaikan pesan. Majalah ini berisi informasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Kami di sini untuk membantu kalian memahami mengapa pentingnya untuk mematuhi peraturan ini. Bacalah di sini tentang peraturan yang harus dipatuhi. Ini tidak hanya tentang aturan, tapi juga tentang tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Halo, saya akan menjelaskan isi dari mading peraturan yang akan kami buat. Jadi, untuk mading peraturan ini akan kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah peraturan membuang sampah, yang kedua peraturan lalu lintas, lalu yang terakhir adalah peraturan menjaga fasilitas. Untuk masing-masing bagian akan kami isi dengan fakta-fakta menarik yang berhubungan dengan topik. Lalu dilanjut dengan peraturan yang ingin kami sampaikan. Tak lupa, kami sertakan ilustrasi-ilustrasi yang akan buat mading ini lebih menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing ilustrasi pada mading ini. Pada bagian pertama, terdapat peraturan membuang sampah yang terdapat ilustrasi peta Indonesia yang bisa dibuka, dan jika dibuka maka akan terdapat tulisan lebih dari setengah sampah di laut Indonesia merupakan sampah plastik. Lalu yang kedua, terdapat ilustrasi nenek-nenek dan plastik yang menggambarkan butuh 400 tahun bagi sampah plastik untuk hancur dalam air. Pada ilustrasi selanjutnya yaitu terdapat timbangan, di sebelah kanannya terdapat keterangan 8 juta ton sampah plastik, lalu di sebelah kirinya terdapat 2 juta gajah Asia. Itu menggambarkan bahwa berat dari 8 juta ton sampah plastik sama dengan berat dari 2 juta gajah Asia. Untuk mempermudah anak-anak memahami sebanyak apa sih 8 juta ton sampah plastik itu. Lalu pada bagian bawahnya akan kami isi dengan peraturan-peraturan yang akan kami sampaikan. Untuk gambar 01 dan 02 merupakan gambar kaleng, namun pada bagian 01, kaleng tersebut masih berupa sampah. Dan pada bagian 02, kaleng tersebut sudah bisa dijadikan sebagai bahan kreasi sesuai dengan peraturan yang ingin kami sampaikan. Lalu pada bagian 03 terdapat tong-tong sampah yang jika dibuka maka akan terdapat gambar-gambar sampah sesuai dengan keterangan tong sampah tersebut. Oke, dilanjut dengan peraturan lalu lintas.
Untuk isinya sama dengan peraturan membuang sampah, yaitu pada bagian atas merupakan fakta-fakta menarik dan di bagian bawahnya adalah peraturan yang ingin kami sampaikan. Untuk fakta-faktanya, itu yang pertama adalah ternyata pada awalnya zebra cross berwarna biru dan kuning. Jadi untuk ilustrasinya akan kami gambarkan zebra cross yang bisa dibuka, lalu jika dibuka maka terdapat warna asli zebra cross pada zaman dahulu, yaitu warna kuning dan biru. Lalu terdapat gambar lampu lalu lintas dan juga ikon pejalan kaki dan juga pesepeda. Untuk bagian bawahnya merupakan peraturan-peraturan yang ingin kami sampaikan beserta ilustrasi-ilustrasi yang berhubungan dengan peraturan tersebut. Seperti ada kaca pembesar untuk keterangan lihatlah, lalu ada pejalan kaki yang sedang menyeberangi zebra cross, lalu ada ikon segitiga untuk penekanan, dan juga ada ilustrasi pejalan kaki yang sedang menyeberang dengan tertib. Untuk bagian terakhir yaitu peraturan menjaga fasilitas akan kami buat sedikit berbeda untuk penampatannya sesuai dengan bahan yang tersedia. Di sebelah kanan akan kami isi dengan fakta-fakta menarik, lalu di sebelah kiri akan kami isi dengan peraturan yang ingin kami sampaikan. Untuk fakta-fakta menariknya, yang pertama terdapat ilustrasi anak sedang belajar, lalu yang kedua terdapat ilustrasi orang yang sedang cemas, dan yang terakhir ada ilustrasi orang sedang bermain golf, namun pada sticknya akan kami ganti dengan sapu. Untuk menyesuaikan fakta menarik bahwa bebersih itu sama aja kayak olahraga. Lalu pada bagian peraturannya terdapat buku, lalu yang kedua terdapat piloks atau cat semprot yang akan berhubungan dengan vandalisme, dan yang terakhir akan terdapat ilustrasi keran yang akan berhubungan dengan teks peraturan yang ingin kami sampaikan. Mading ini memang sengaja kami rancang dengan bahasa yang ringan agar anak-anak mudah memahami. Kegiatannya gimana, Kak? Metode pelaksanaan kegiatan yang akan kami lakukan adalah yang pertama dimulai dengan persiapan acara pada pukul 8 pagi hingga 8:30 menit. Lalu yang kedua perkenalan dengan anak Yayasan Nurul Masakin pada pukul 8:30 hingga 8:50. Dilanjut dengan pembagian konsumsi, lalu menuju intinya yaitu permainan mading literasi. Untuk permainan mading literasi ini akan kami bagi menjadi 4 sesi. Yang pertama sesi cerita, yang kedua sesi tanya jawab, lalu sesi membaca mading, dan yang terakhir sesi verifikasi jawaban. Pada sesi cerita, kami para pengajar akan membacakan cerita pendek mengenai suatu masalah. Lalu pada sesi tanya jawab, akan diadakan untuk menguji pemahaman anak-anak terhadap cerita yang telah dibacakan. Lalu, pada sesi membaca mading, anak-anak akan dipandu untuk membaca majalah dinding yang berisi informasi dan gambar terkait pertanyaan yang kami ajukan. Lalu terakhir, sesi verifikasi jawaban. Anak-anak akan melakukan verifikasi jawaban atas pemahaman terkait literasi majalah dinding yang sudah mereka baca. Lalu dilanjut dengan istirahat pada pukul 10:15 hingga 10:45. Dilanjut dengan free time, lalu pembagian kartu stamp, lalu merapikan ruangan pada pukul 12 siang hingga 12:30 menit, dan diakhiri dengan penutupan pada pukul 12:30 hingga 12:45. Bakal di mana, Kak? Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait Yayasan Nurul Masakin. Yayasan ini berada di Jalan Karasak, Desa Sukarapi, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Berikut merupakan foto dari Ketua Yayasan Nurul Masakin, yaitu Bapak Didi Galih. Dan yang membantu memberi dukungan dalam mengasuh anak-anak yatim, yaitu Ibu Ibat Badriah. Keduanya sudah mendirikan Yayasan Nurul Masakin sejak 2009. Di sana terdapat anak TK dan SD, lalu lulusan SMP dan S1. Anak-anak di sana sangat aktif dan mereka seringkali membantu Bapak Didi Galih dan istrinya Ibu Ibat. Di sana terdapat berbagai fasilitas, mulai dari ruang tamu, tempat untuk mengaji bersama, dan area bermain. Terkadang terdapat beberapa donatur yang berkedatangan namun tidak rutin. Sehingga warga di Yayasan Nurul Masakin seringkali merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini juga mengakibatkan beberapa anak-anak yang kekurangan pendidikan, khususnya dalam literasi.
Namun, di Yayasan Nurul Masakin seringkali diadakan kegiatan mengaji bersama. Wah, keren sekali. Terima kasih telah mendengarkan. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dan lingkungan.